Halo, assalamualaikum. Welcome back di channel Keluarga Rahmawan dan di fanpage Bright Kids Study Club. Kita mau melanjutkan membahas buku matematika terbitan ESPS Erlangga, teman-teman ya, matematika kelas 5 nih. Kali ini saya mau bahas latihan 2 yang ada di halaman 128 ya, tentang menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram. Kita bahas langsung aja ya. Nomor 1, berikut data berat badan siswa dalam kilogram siswa kelas 5 ya. Ini ada data, sajikan data di atas dalam bentuk tabel. Nah, sebelum menyajikan data, teman-teman hitung dulu di sini ada berapa data ya. Kita hitung ke samping berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 baris ke samping, lalu ke bawahnya 1, 2, 3, 4 4 berarti 8 dikali 4 hasilnya 32, berarti ada 32 data ya jumlahnya. Nanti hasilnya harus sesuai 32 juga. Nah, baik, kita bisa hitung satu-satu ya, teman-teman bisa hitung secara mandiri ya. Cara hitungnya kayak gini, kita lihat yang terkecil kan 34 nih, jadi 34 kita buat di tabel nih 34, lalu kita hitung per baris nih. Baris pertama mana yang 34? 1 nih, coret. Lalu baris kedua nggak ada, baris ketiga nggak ada, baris keempat ada 1 lagi, coret, berarti ada 2 ya, dan seterusnya kayak gitu, biar nggak ada yang terlewat. Kalau teman-teman nyarinya acak habis dari sini ke sini ke sini, nah itu kadang-kadang bisa ada yang terlewat. Jadi carinya satu baris gitu ya. Udah 34 selesai, 35, habis itu 36 dan seterusnya. Nah, saya sudah hitung dan hasilnya seperti ini. Untuk berat badan 34 ada 2 siswa, 35 ada 6 siswa, 36 ada 6 siswa, 37 ada 5 siswa, 38 ada 5 siswa, 39 ada 4 siswa, dan 40 juga ada 4 siswa. Nah, seperti ini ya tabelnya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Berikut adalah data banyaknya pensil yang terjual di koperasi sekolah selama 1 bulan. Nah, ini datanya, sajikan data di atas dalam bentuk diagram gambar. Nah, karena diagram gambar itu berarti yang berbentuk gambar, teman-teman ya. Nah, di sini saya buat contohnya seperti ini nih. Nah, karena ada 20 pensil ya, paling banyak nih 20 pensil, banyak banget, capek kita harus gambar 20 pensil, dan tempatnya juga memakan tempat yang banyak ya kalau harus gambar 20 pensil, 15 pensil, dan maka kita buat perwakilannya aja. Di sini saya buat pensil yang full, yang panjang ini mewakili 2 pensil, lalu pensil yang kecil ini mewakili 1 pensil. Nah, kita lihat karena minggu ke-1 ini yang terjual 20, maka karena 1 pensil besar itu mewakili 2 pensil, jadi yang kita gambar hanya 10 pensil aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gini ya. Lalu minggu kedua itu 15 pensil, jadi kita gambar pensil besarnya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, karena 7 kali 2 kan 14, tambah 1 pensil kecil, jadi 15. Lalu untuk minggu ketiga itu 18 pensil, jadi kita gambar 9 pensil besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, dan minggu keempat itu 12 pensil, jadi kita gambar 6 pensil besar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, seperti ini teman-teman ya, kelihatan ya. Oke, lanjut nomor 3. Perhatikan jenis olahraga kegemaran siswa kelas 5 berikut. Ada sepak bola, voli, tenis, bulu tangkis, renang, dan catur. Sajikan data di atas dalam bentuk diagram batang. Oke, nah untuk diagram batangnya seperti ini teman-teman ya. Data olahraga kegemaran siswa kelas 5 ya. Di sini adalah jenis olahraganya, dan di sini adalah banyak siswa. Oke, kita bisa lihat ya. Di sini sepak bola ada 10. Nah, nih maka sepak bola nih ada 10. Lalu voli ada 5. Karena 5, jadi kita ambil di tengah-tengahnya 4 dan 6, teman-teman ya nih. 4 dan 6 berarti di tengahnya sini 5, berarti voli di sini ya. Lalu tenis itu 4 ya, tenis 4 berarti di sini. Lalu bulu tangkis ada 8.
ada 8 ya, pas di sini. Lalu renang ada 6, oke. Dan catur ada 2. Oke, kelihatan teman-teman ya, kelihatan jelas ya. Ini contoh diagram batangnya. Lalu nomor 4, berikut adalah data jumlah hasil panen padi Pak Arif selama 5 tahun terakhir. Ini ada dari tahun 2012 sampai 2016. Sajikan data di atas dalam bentuk diagram garis. Nah, untuk diagram garis kita buat ya. Di sini ini tahunnya, dan untuk yang vertikal ini adalah hasil panennya. Tahun 2012 kita lihat di sini 20 ya. Nah, kita buat jaraknya 10 nih. 10, 20, 30, 40. Jadi 2012 itu hasil panen 20, 2013 30, 2014 20 lagi, 2015 15. Nah, untuk 15 nih di tengah-tengahnya 10 dan 20 teman-teman ya, di antara 10 dan 20. Lalu untuk 2016 35 ini juga di antara 30 dan 40. Oke, lalu kita lanjut nomor 5. Berikut data jenis golongan darah seluruh siswa SD cerdas. Sajikan data di atas dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, untuk diagram lingkaran kita harus cari dulu berapa derajat ya, karena di sini jumlah siswanya ada 360. Kita hitung ya, ini 60 tambah 100, 160 ya, ditambah 80, 240, ditambah 120, 360. Jadi jumlah siswanya ada 360 siswa ya. Lalu untuk golongan darah A, kita lihat golongan darah A karena ada 60, maka cara mencari berapa derajatnya itu 60 per 360 ya, 60 anak per 360 siswa semuanya dikali 360 derajat. Kenapa dikali 360 derajat? Karena jumlah sudut lingkaran itu 360 derajat. Lalu 360 dan 360 kita bisa coret teman-teman ya, dibagi dengan angka yang sama. Seperti biasa, sama-sama dibagi 360, hasilnya 1, ini juga 1. Jadi 60 kali 1, 60 derajat. Lalu untuk golongan darah B, karena jumlah anaknya ada 100 ya, jadi 100 per 360 dikali 360 derajat. Ini dicoret juga, ini 1, ini 1. Lalu jadi 100 kali 1 hasilnya 100 derajat untuk golongan darah B. Lalu golongan darah AB, ini anaknya ada 80, jadi 80 per 360 dikali 360 derajat. Jadi kita bisa coret juga, ini 1, 80 kali 1, 80 derajat. Golongan darah O, 120 per 360, kita coret juga, sama-sama jadi 1 ya, jadi 120 kali 1, 120 derajat. Nah, lalu kita buat gambar lingkarannya dan kita ukur dengan busur derajat teman-teman ya. Nggak boleh asal-asal. Jadi untuk golongan darah 60 derajat tuh sebesar ini. Lalu golongan darah B itu 100 derajat sebesar ini ya. Lalu golongan darah AB 80 derajat nih, sudutnya sebesar ini, dan golongan darah O itu 180 derajat 120 derajat sebesar ini sudutnya ya. Itu dulu yang kita bahas ya. Semoga bisa membantu teman-teman mengerjakan PR ataupun tugas sekolah ataupun belajar secara mandiri di rumah. Jika teman-teman ada kesulitan menggunakan busur derajat, mungkin bisa minta tolong sama kakak atau orang tua ya, bisa bertanya lebih lanjut agar bisa dapat penjelasan yang lebih detail. Oke, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share juga ke teman-teman yang lain ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Thank you for watching. Bye-bye.